Halo, perkenalkan nama saya Indra Pratama dengan nomor NPM 23081010112 dari kelas Arsitektur Komputer C081. Kali ini saya ingin membagikan materi tentang interkoneksi bus atau sistem bus. Pengertian dari sistem bus sendiri merupakan saluran penghubung bagi seluruh komponen pada komponen komputer untuk bisa menjalankan tugasnya. Nah, fungsi dari sistem bus sendiri yaitu sebagai menjadi perantara akses data atau program dari memori ke prosesor atau CPU untuk dieksekusi. Struktur dalam sistem bus. Dalam struktur sistem bus sendiri ada 3 macam bagan. Yang pertama ada data bus atau saluran data, yang kedua address bus atau saluran alamat, yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Dan dalam struktur bus sendiri juga ada 3 komponen utama yang menjadi sebuah data utama, yaitu mikroprosesor atau Central Processing Unit CPU, lalu yang kedua memori, dan yang terakhir modul I/O, input or output. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 bagian dari struktur sistem bus. Yang pertama dari saluran data atau data bus. Saluran data atau data bus memiliki fungsi untuk mengirimkan atau mentransfer antar mikroprosesor dan memori atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada saluran data berkaitan dengan lebar jalur bus. Kalau kita memiliki data sejumlah 8 bit, lalu akan ditransfer oleh saluran bus ini sebesar 8 saluran, dan itu prosesnya terjadi 1 kali. Lalu ada beberapa jumlah bit seperti 8, 16, 32, dan 64. Selanjutnya saluran alamat atau address bus. Saluran alamat atau address bus memiliki fungsi untuk menunjukkan atau menyesuaikan alamat memori atau port dan alamat tujuan dengan benar. Proses pengiriman dan penerimaan address. Untuk proses pengiriman dan penerimaan data dalam address bus hanya satu arah, yaitu dari mikroprosesor ke memori atau port. Nah, jadi tujuannya untuk memastikan bahwa proses pengiriman dan penerimaan address ini bisa tepat ke alamat yang dituju sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada saluran kontrol. Saluran kontrol atau kontrol bus memiliki fungsi untuk memastikan kesiapan mikroprosesor dan mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Contoh sinyal-sinyal pengontrolan mikroprosesi yaitu write, read, byte enable, transfer X, reset, dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan tentang 3 komponen data utama, yaitu mikroprosesor atau CPU, memori, dan modul I/O. Nah, komponen utama. Mikroprosesor atau CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data serta mengendalikan seluruh sistem komputer, sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul menjadi bagian sistem komputer. Lalu kedua memori. Memori umumnya terdiri atas n word, memori dengan panjang yang sama. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read or dan write. Lalu operasi modul I/O adalah merupakan pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Karakteristik struktur interkoneksi bus. Ya, kita selanjutnya akan membahas tentang karakteristik dari interkoneksi bus. Ada memori ke CPU, di mana CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Lalu CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Lalu yang terakhir, saya akan
memberikan beberapa contoh dari perangkat bus. Ada bus prosesor, bus AGP, bus PCI, bus PCIX, bus ISA, bus AESA, bus MSA, bus SCSI, bus USB, bus 1394 atau bus fireware. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.